Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa diberikan limpahan kenikmatan iman, Islam dan juga kesehatan, serta semoga kita selalu dimudahkan dalam segala urusan kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengisahkan sebuah kisah yang diambil berdasarkan kabar dari Rasulullah SAW melalui hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam kisah kali ini, kita akan melihat gambaran para orang-orang soleh yang penuh dengan sifat amanah, wara' dengan kezuhudan dan kejujuran yang luar biasa, di mana sifat-sifat tersebut sudah sangat jarang kita temui pada zaman ini. Kisah kali ini menceritakan tentang dua orang soleh yang bertransaksi jual beli sebidang tanah. Dan setelah sebidang tanah terjual, di lain hari ternyata pembeli menemukan harta yang sangat banyak terkubur dalam tanah itu. Dan apa yang dilakukan orang yang telah membeli tanah itu? Apakah pemilik tanah baru itu merasa senang dengan penemuannya? Apakah ia menggunakan harta yang ditemukannya untuk memperkaya dirinya? Ternyata tidak. Jadi, beginilah kisah lengkapnya. Dahulu, ada seseorang yang sangat soleh sedang mencari sebuah tanah untuk ia gunakan membangun rumah dan bercocok tanam. Maka, pria soleh ini berkeliling mencari sebidang tanah yang cocok. Dan ketika dirasa ia telah menemukan lokasi yang sesuai dengan keinginannya, lantas pria ini pun mencari pemilik dari tanah tersebut. Lalu bertemulah kedua orang ini. Kebetulan si pemilik tanah ini juga merupakan orang yang soleh. Jadi dua-duanya mereka ini adalah orang soleh. Yang satu sebagai pembeli tanah dan satunya lagi pria si pemilik tanah. Dan terjadilah transaksi pada hari itu. Pria yang ingin membeli sebidang tanah tadi membayar sejumlah uang dengan harga yang telah disepakati oleh mereka berdua. Akhirnya, si pria tersebut telah sah sebagai pemilik baru tanah itu. Singkat cerita, pria ini mulai mengolah tanah yang baru saja dibelinya. Ia mulai mendirikan rumah untuk ia tinggali bersama keluarganya. Dan sisa lahannya ia gunakan untuk membuat ladang bercocok tanam sesuai dengan keinginan sebelumnya. Setelah berjalan beberapa waktu, suatu hari ketika pria ini sedang mencangkul tanah di ladangnya, secara tak sengaja cangkulnya membentur sebuah benda keras di tanah. Maka ia pun menjadi penasaran. Lalu ia gali lebih dalam untuk mengeluarkan benda tersebut. Ternyata pria ini menemukan sebuah guci tua. Setelah guci itu ia angkat, di dalamnya terdapat emas dan perak dengan jumlah yang sangat banyak. Mungkin jika emas dan perak itu dijual, pria ini bisa menjadi orang yang paling kaya saat itu. Namun bukannya merasa senang dengan penemuannya tersebut, pria ini pun menjadi gelisah. Ia menjadi ragu-ragu untuk mengambil guci berisi emas dan perak ini. Salah satu alasannya adalah karena ia merasa takut bila harta yang ditemukannya adalah harta subhat, apalagi sampai haram. Maka ketika itu, guci yang penuh harta tersebut dibawa ke rumah pemilik tanah sebelumnya. Ia pun bermaksud mengembalikan emas itu, karena dia pikir emas itu merupakan harta si pemilik tanah yang lupa tak diambil ketika menjual tanah. Bertemulah pria ini dengan pemilik tanah sebelumnya. Pria ini berkata, "Wahai saudaraku, aku menemukan guci yang penuh dengan harta di tanah yang kubeli tempo hari darimu. Sesungguhnya guci ini adalah milikmu. Aku hanya membeli tanah darimu, bukan membeli emas dan perak itu." Betapa kagetnya ketika pria si pemilik tanah yang lama melihat isi dalam guci itu. Ia jumpai kepingan emas dan perak yang sangat banyak. Lalu pemilik tanah sebelumnya yang juga merupakan orang soleh itu berkata, "Tidak, ini bukanlah milikku. Bukankah tanah itu sudah kujual padamu tempo hari? Ambillah ini. Ini adalah hakmu. Aku hanyalah pemilik tanah itu, bukan beserta emas dan perak di dalamnya." Ternyata, pemilik tanah lama pun baru tahu bahwa di bawah lahannya terpendam harta yang jumlahnya sangat banyak. Masya Allah. Sungguh hebat akhlak kedua pria ini. Seperti halnya kejujuran si pembeli yang menemukan harta terpendam, si pemilik tanah pun berkata jujur bahwa ia bukan pemilik emas itu. Ia pun menyerahkan kembali emas itu pada si pembeli. Pemilik lahan sebelumnya menolak untuk menerima guci itu. Padahal bisa saja
ia terima dan pada saat itu juga ia akan menjadi orang yang sangat kaya raya. Tapi karena kedua orang ini merupakan orang soleh, membuat mereka ragu-ragu untuk mengambil harta temuan tersebut. Inilah sikap orang soleh. Mereka bukan berebut harta seperti kebanyakan orang. Keduanya justru saling menyerahkan harta itu karena takut itu bukanlah hak mereka. Kebingungan pun melanda mereka. Akhirnya keduanya menemui seorang hakim yang terkenal bijaksana dan adil di masa itu. Mereka berdua berharap menemukan solusi untuk memutuskan perihal pemilik seguci emas itu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Akhirnya, setelah mereka berdua telah berada di hadapan hakim dan menceritakan masalahnya, hakim pun sempat bingung untuk memutuskan siapa yang berhak atas guci yang penuh dengan harta itu. Namun hakim tersebut juga merasa takjub pada kedua orang soleh yang sama-sama berakhlak mulia. Ia kemudian berpikir keras untuk memecahkan masalah keduanya seadil-adilnya. Hakim itu pun kemudian menemukan sebuah solusi yang akan menyenangkan kedua belah pihak. Ia pun bertanya pada dua pria soleh itu, "Apakah kalian berdua memiliki anak?" Yang satu menjawab, "Iya, aku punya anak laki-laki." Dan pria yang kedua pun menjawab, "Aku juga mempunyai anak perempuan." Maka diputuskanlah perkara itu. Lalu hakim itu berkata, "Oh bagus, nikahkanlah anak kalian berdua, dan berilah mereka kecukupan dengan seguci emas ini. Bersedekahlah kalian dengan harta ini." Singkat cerita, dinikahkanlah anak mereka, dan kedua pria soleh tadi pun merasa gembira karena telah menjadi besan. Maka dilangsungkanlah pernikahan putra-putri dari bapak-bapak yang soleh. Anak-anak mereka pun pasangan yang pas, soleh dan solihah. Pasangan itu membangun rumah tangga dengan harta seguci emas dan perak itu. Masya Allah, begitu luar biasa akhlak orang-orang beriman ini. Kedua pria di atas termasuk orang soleh dan warok. Dinding keimanan, ketakwaan, dan kesolehan mereka sangat kuat, berada di balik kezuhudan mereka terhadap harta. Terlebih jika status harta itu haram dan tidak jelas pemiliknya. Orang-orang bertakwa betul-betul mengetahui bahwa harta haram itu akan membinasakan harta yang halal, dan yang paling berbahaya adalah menjadi sebab pemilik masuk api neraka. Maka dari itu, orang-orang yang soleh dan bertakwa akan berusaha sekuat mungkin untuk tidak makan harta haram. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.